alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan sehingga kita semua bisa bersyukur pada sore hari ini dan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup dan dunia menuju juga peradaban hidup yang modern. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Perkenalkan ibu, saya Nadia Aulia dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu semuanya yang sudah berkenan untuk hadir. Di sini saya akan menampilkan sedikit ceramah mengenai peran perempuan persiapan di bagi yang wajib dan rohani. Di sini saya sebagai ibu kalau tadi sudah mengalami kasus itu, dan sekarang kita membahas lagi soal tentunya di mana sih sebagai perempuan peran kita untuk mempersiapkan generasi yang kuat. Nah, sebelum kita langsung ke materi, tentunya kita sudah tahu ya ibu kalau pendidikan Islam itu bertujuan untuk menciptakan umat manusia yang berkualitas dan memiliki akhlak yang mulia. Nah, seperti yang kita lihat di kehidupan kita sekarang ini, tentunya banyak sekali generasi muda itu yang sangat jauh berbeda sekali tentunya dari generasi sebelumnya. Di mana seperti yang kita lihat generasi muda sekarang ini itu banyak sekali mencontoh budaya dan pola hidup berbarat yang bisa kita lihat dari cara cara berpakaian, kemudian caranya berhubungan dengan orang, bisa merasakan pembicaraan dan lain sebagainya. Di mana tentunya hal ini bisa menyebabkan kekhawatiran dari generasi tua bagi ibu semuanya. Nah, ibu untuk para yang sangat berpengaruh terhadap anak itu tentunya adalah keluarga yang paling utama. Karena keluarga inilah yang pertama yang bisa memberikan berbagai pengaruh terhadap perkembangan anak. Nah, untuk membina generasi muda yang memiliki karakteristik yang kuat, yang mandiri, tentunya dibutuhkan pendidikan dari ibu seperti penjelasan secara An-Nisa ayat 9. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى وَرَبُّ مِنْ قَلْبِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang artinya, dan tidaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka memikirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, ibu dari ayat ini disampaikan bahwa mereka itu untuk bertakwa kepada Allah dalam mengurusi anak-anak yang sudah diserahkan mengurusnya oleh Allah kepada mereka, dan juga dipesankan kepada mereka untuk mengucapkan perkataan yang baik yang di dalam mendidik dan juga melihara anak mereka bagaimana mereka melihara anak mereka. Kemudian tentunya konsep pendidikan Islam, pendidikan dalam Islam untuk generasi muda. Dan sebelumnya kita harus paham dulu konsep pendidikan itu sendiri. Nah, kalau pendidikan sendiri kan berasal dari kata mendidik yang berarti memelihara atau memberikan. Latihan di sini itu seperti memberikan ajaran, memberikan tuntunan ataupun pimpinan. Nah, kemudian untuk agama sendiri itu dalam bahasa Arab yang berarti adil, dan untuk Islam berarti agama yaitu kesehatan dan keselamatan dan kesejahteraan. Dan berarti untuk agama Islam sendiri itu merupakan suatu ajaran dan hukum-hukumnya yang terdapat di dalam Al-Quran yang diturunkan dari Allah, yang diwahyukan kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk kemudian ajaran ini disampaikan didakwahkan kepada umat manusia agar umat manusia itu mendapatkan kebahagiaan dan bisa terbang baik ketika hidup di dunia maupun ketika hidup di akhirat. Nah, sedangkan menurut salah satu ahli dari Darajat, di sini pendidikan agama Islam itu merupakan usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap peserta didik agar nanti ketika mereka sudah selesai pendidikannya mereka bisa memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dan menjadikannya itu sebagai pandangan hidup mereka. Kemudian selanjutnya tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Nah, ibu di sini peran pendidikan yang dilakukan ibu terhadap anaknya itu tentunya itu bisa terjadi bersamaan dengan perasaan ibu yang lain. Misalnya ketika seorang ibu ini lagi mengandung, itu seorang ibu tentunya harus sadar bahwa dia harus menjaga sikap dan juga emosinya. Karena ibu kalau ibu yang sedang hamil itu sikap amarah, sikap sabar yang timbul dari hamil ibu yang sedang hamil itu
tentunya direspon juga ibu oleh jadinya, sehingga itu juga bisa berpengaruh baik buruknya perkembangan janin ke depannya. Kemudian untuk merawat dan membesarkan anak itu tentunya juga tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan fisik saja ya ibu, tapi yang penting itu adalah bagaimana kita itu bisa mengisi jiwanya anak-anak itu dengan akidah yang pokok agar nantinya mereka itu bisa menjalankan syariat Islam itu dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan dengan konsisten. Biasanya pengajaran yang bisa kita ajarkan itu adalah tata cara ibadah atau tata cara sholat. Bagaimana dari Muhammad SAW, bahwa Rasulullah SAW muru awaladakum bisolat liwahum abdana usabakisinin wadaifuhum alaiha wahum abdana umashri wafarriku bainahum bilmarwadi. Yang artinya setelah anak kalian sholat ketika belum 10 tahun, dan kalau sudah berusia 10 tahun meninggalkan sholat, maka keluar hijab dan pisahkanlah tempat tidurnya antara anak laki-laki dan anak wanita. Nah, berikut dari hadis tersebut dikatakan bahwa orang tua itu harus mengarahkan anaknya atau mengajar anaknya itu ke arah yang baik dan juga diiringi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara mengajarkan anak untuk menjauhi segala larangan Allah, menjauhi perbuatan yang mungkar. Kemudian di sini memerintahkan anaknya itu untuk bisa mentaati Allah dan juga mentaati Rasulnya. Nah, kemudian ibu untuk dalam pembinaan anaknya sendiri itu tentunya sebagai orang tua itu harus tahu bahwa dalam pembinaan itu dibutuhkan latihan-latihan dan juga kebiasaan-kebiasaan yang mana nantinya dari latihan dan kebiasaan itu bisa membentuk suatu sikap pada anak, dan nantinya itu lama-kelamaan sikap itu akan semakin terlihat jelas dan akan semakin kuat pada anak tersebut. Kemudian kita pasti sering mendengar ya ibu kalau orang tua itu merupakan cermin bagi anak-anak dalam keluarga. Nah, tentunya hal itu benar sekali ya ibu, karena anak-anak dia akan cenderung meniru apapun yang dia lihat atau yang dia dapatkan dalam keluarganya. Karena anak-anak itu diibaratkan seperti ladang dan dia itu akan menangkap segala sesuatu baik itu sikap tingkah laku yang didapatkan di dalam keluarganya. Nah, ibu, makanya kalau kita tidak menerapkan ada pada pendidikan sopan santun dan akhlak yang baik, maka perilaku anak itu akan cenderung menentang kepada orang tua. Maka bila bisa sampai pada tahap yang mereka kedudukan kedua orang tuanya. Nah, untuk dari segi aspek emosional anak sendiri, anak itu sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tua, yang mana itu diperlukan anak saat awal-awal pertumbuhan perkembangannya. Karena kurangnya cinta dan kasih sayang dari orang tua terhadap anak tentunya itu bisa menghambat perkembangan anak yang selanjutnya. Nah, bisa kemudian dari cara bicaranya atau tenaga motoriknya. Nah, di mana ini nanti akan bisa juga tidak belajar caranya itu pengalaman sosial atau bagaimana caranya dia untuk mengungkapkan kasih sayang. Nah, tapi dengan kasih sayang dari orang tua, aspek kehidupan anak ini tentunya bisa berkembang dengan sangat baik karena dia tentunya merasa diterima di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakatnya. Jadi dia bisa tahu bagaimana cara mengungkapkan kontak sosial, bagaimana cara mengungkapkan kasih sayang. Selanjutnya di sini peran ibu terhadap kebutuhan anak. Nah, seperti kita tahu ibu kalau dari sekian banyak keluarga pastinya yang memegang peran penting di sini itu adalah seorang ibu. Karena dari sejak anak itu dilahirkan, pasti ibu yang merawat, ibu yang menyusui, kemudian ibu yang menjaga anaknya setiap saat. Nah, oleh karena itu pendidikan ibu terhadap anaknya itu merupakan pendidikan dasar yang tidak boleh diabaikan sama sekali. Karena baik buruknya pendidikan ibu terhadap anaknya itu nantinya akan berpengaruh besar ibu-ibu terhadap perkembangan dan watak anaknya itu di kemudian hari. Nah, misalnya seorang ibu yang selalu khawatir pada anaknya atau selalu menuruti keinginan anaknya itu juga akan berdampak kurang baik pada anaknya. Di sini ada beberapa peran ibu terhadap anak-anak. Yang pertama sebagai sumber dan penjelasan kasih sayang, kemudian memberi teladan, tentunya di sini adalah teladan yang baik agar anak-anak juga mencontoh, bisa mencontoh kehidupannya dan tetap menyumbangkan isi hati. Nah, seperti yang kita tahu kalau tempat curhat yang lain itu adalah kepada seorang ibu. Kemudian pengatur kehidupan dalam rumah tangga dan terdidik dalam sisi emosional.
ibu-ibu untuk sebagai wanita yang nantinya akan menjadi calon ibu yang akan hamil dan akan melahirkan, tentunya kita ingin sekali melalui generasi yang kuat, dan tentunya ini diperlukan persiapan. Karena kehamilan yang sehat itu membutuhkan persiapan fisik dan juga mental, yang mana itu harus dilakukan sebelum masa kehamilan tersebut. Karena kehamilan yang direncanakan dengan baik itu akan berdampak positif juga bagi perkembangan janinnya dan juga bagi psikologis ibunya itu sendiri. Di sini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, nutrisi yang baik. Karena nutrisi ini seperti kita tahu, kalau kita hamil pasti ibu sering mendengar itu banyak sekali penyakit, di sana anemia, kemudian ada perdarahan dan lain sebagainya. Dan dengan nutrisi yang baik ini diharapkan bisa mencegah beberapa penyakit selama kehamilan. Kemudian penyakit infeksi, terutama di sini infeksi yang berisiko menular ke janinnya, seperti misalnya hepatitis, penyakit HIV dan penyakit sifilis dan lain sebagainya. Kemudian saat ini juga diharapkan untuk menghentikan kebiasaan buruk, misalnya apabila sebelum kehamilan, merokok, minum yang keras, mengurangi stres itu sebaiknya dihindari. Kemudian di sini Islam itu sangat menekankan sekali ya pentingnya manusia itu untuk memperhatikan kesehatan dan juga makanan yang dikonsumsi. Bagaimana karena gizi itu mempunyai peranan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan kesehatan seseorang, dan sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk memelihara kesehatannya. Bagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya badanmu dilihat atas dirimu. Oleh karena itu sudah kewajiban kita semuanya untuk bisa menjaga dasar kita agar kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan begitu bahwa makanan bagi bayi dengan paling baik dan paling utama itu adalah ayat susu ibu atau ASI. Oleh karena itu seorang ayah dianjurkan untuk diperintahkan memberikan imbalan kepada ibu yang sedang menyusukan anaknya, di mana itu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 6. Dan juga Al-Quran menjelaskan bahwa masa penyusuan yang sempurna itu adalah selama 2 tahun itu atau 24 bulan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Nah, ibu dari yang sudah saya jelaskan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa pendidikan itu merupakan usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian dalam lingkungan sekolah, dan tentunya pendidikan itu akan berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu perlu adanya pengenalan dan juga kebiasaan mengenai nilai pendidikan, mulai dari anak-anak yang sudah bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Dan pembelajaran yang didapat dari aspek-aspek seperti pendidikan akidah, ibadah, akhlak, ilmu dan lain sebagainya yang diberikan oleh orang tua terhadap anak, tentunya itu bisa membuat anak itu lebih mandiri, yaitu kemudian menjaga asupan makanan yang bergizi itu juga sudah menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Dimulai dari anak yang juga kandungan, suami itu tentunya harus menjaga kesehatannya dan juga kebahagiaannya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dari ibu demikian apa yang bisa saya